GBI House of Prayer. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Saya pertama-tama berterima kasih boleh melayani untuk pertama kali di tempat ini. Makasih buat Bapak Gembala yang telah mempercayakan mimbar ini kepada saya hari ini. Nah, saya perlu memperkenalkan diri lebih dulu. Nama saya Hendrik Timadius. Saya ini meskipun pelayanan penggembalaan di Tangerang sebagai gembala Suprayon, juga membantu Pak Niko sebagai ketua tim teologi. Saya ini orang lokal di Tangerang, juga orang pusat, Gatot Subroto pusat. Tapi lebih dari itu, saya sebenarnya perjalanan rohani saya itu dimulai di kota, saudara ya. Tahun 95, baptis air, baptis Roh Kudus, ikut FA, itulah kali pertama saya kenal Pak Gembala. Meskipun belum tentu Pak Gembala kenal saya waktu itu gitu ya. Saya udah kenal duluan gitu ya Pak David. Oke. Jadi saya hari ini ada di sini, saya berani bilang ini karena anugerah. Siapa yang percaya semua saudara ada di sini karena anugerah? Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan sang sumber anugerah itu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang mengenal Tritunggal. Mengenal Tritunggal. Saya akan bawakan firman Tuhan hari ini dalam dua bagian. Yang pertama kita akan membahas apa itu Tritunggal. Dan yang kedua yang paling penting adalah so what? Kalau kita percaya Tritunggal. Emangnya kalau percaya yang lain, ada yang lain ya, ada yang bilang Twitunggal, ada yang bilang tunggal-tunggal gitu ya. So what? Apa bedanya Pak? Yang penting saya datang ke gereja, yang penting saya berdoa kepada Tuhan. Yang penting saya mengasihi Tuhan Yesus, gak ada bedanya Pak, mau Tritunggal, mau Dwitunggal, mau Monotunggal. Nah, kita akan lihat sama-sama hari ini. Saya mau mulai khotbah hari ini dengan sebuah gambar. Dan saya mau tanya, gambar ini menceritakan peristiwa apa Bapak Ibu ya? Peristiwa apa kira-kira ini? Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus dibaptis Sungai Yordan. Dan di dalam peristiwa baptisan itu terjadi sesuatu yang supranatural. Saudara, baptisan yang Yesus alami pada waktu itu adalah titik awal. Sebelum Yesus lakukan apapun. Sebelum Yesus sembuhkan orang sakit, usir setan, beritakan kerajaan Allah. Yesus mulai dengan baptis. Yesus tidak perlu dibaptis karena Yesus ada dosa gitu ya. Saudara dan saya juga memulai perjalanan kehidupan rohani kita. Titik awalnya adalah baptisan. Tapi tentu baptisan buat kita agak beda dengan Yesus ya. Baptisan buat kita berbicara tentang kita meninggalkan manusia lama dan kita hidup sebagai manusia yang baru. Jadi kita mau tanya hari ini, kalau ini adalah titik awal dari pelayanan Tuhan Yesus. Apa yang penting yang waktu itu terjadi dalam peristiwa baptisan ini. Dan kita nanti mau merenungkan apa yang kita alami dalam titik awal kehidupan rohani kita. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ketiga. Ayat 21 dan ayat yang ke-22. Ini adalah peristiwa baptisan Tuhan Yesus. Dikatakan begini. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Terbukalah langit. Mari sama-sama baca ayat 22, 2, 3. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Saudara, di dalam ayat ini kita melihat Allah Tritunggal. Kita melihat Allah Bapa yang memperdengarkan suaranya dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kita melihat Tuhan Yesus, Sang Putra Allah itu sedang dibaptis dan dia keluar dari Sungai Yordan, dari air baptisan. Dan kita melihat Allah Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Saudara, ternyata dalam titik awal perjalanan rohani Tuhan Yesus,
dia harus mengalami Bapa di surga. Dia harus mengalami Roh Kudus turun ke atasnya. Dengan kata lain, saudara, titik awal Yesus mulai dengan menyatakan keberadaan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaannya, titik awal kehidupan kita gimana? Kehidupan rohani ya. Mungkin ada beberapa yang gak begitu tahu. Soalnya gak ada yang ngajarin. Yang penting terima Tuhan Yesus, selesai gitu. Ya. Oke, saya yakin kalau engkau terima Tuhan Yesus, kita akan dibawa kepada pengenalan yang lebih dalam akan siapa Allah itu. Tapi saya mau hari ini, di titik di mana hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dari titik ini dan selanjutnya ke depan kehidupan rohani kita hidupi, kita jalani dengan pengenalan akan Allah Tritunggal. Sama ketika Yesus memulai semuanya dengan menyatakan keberadaan Allah Tritunggal. Yang mau mengalami itu boleh katakan amin. Di Tuhan. Nah, jadi bagian yang pertama saya mau jelaskan saja secara singkat apa itu Allah Tritunggal. Yang pertama, ya perhatikan ada 3 kebenaran tentang Allah Tritunggal. Yang pertama, Allah Tritunggal berarti hanya ada satu Allah. Katakan sama-sama, satu Allah. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat 4 adalah pengakuan iman Israel ya. Dikatakan begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Bangsa-bangsa lain punya banyak Allah. Dulu saya sebelum kenal Tuhan Yesus punya banyak Allah. Kepercayaan-kepercayaan terutama di Asia Timur punya banyak Allah. Tapi Israel diajarkan hanya ada satu Allah, namanya Tuhan, dan Tuhan itu Esa. Apa artinya itu Esa? Artinya yang pertama adalah satu, Esa itu satu. Tapi satu di dalam kalimat ini, Esa di dalam kalimat ini, satu yang dimaksud adalah satu kesatuan. Jadi hanya ada satu Allah, bukan banyak Allah, juga bukan 3 Allah, tetapi hanya satu Allah. Satunya seperti apa? Satu kesatuan. Dan Tuhan itu baik loh. Tuhan berikan contohnya di dalam kehidupan manusia. Dalam kitab Kejadian dikatakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, akan bersatu dengan istrinya, mereka akan dikatakan, mereka itu jadi satu. Memang kesatuan pria dan wanita sebagai suami dan istri tidak sempurna di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Makanya ada perceraian dan sebagainya. Tapi kita anak-anak Tuhan, oleh kekuatan Allah, kita akan tetap satu pasangan, satu pria, satu wanita, pria asli dari lahir, wanita asli dari lahir, pria dan wanita begitu disatukan tidak akan lagi bisa diceraikan. Yang sepakat boleh katakan amin. Nah itu manusia aja bisa disebut satu loh saudara. Padahal 2 orang. Kenapa? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Banyak orang yang protes, Pak itu bukan satu, Pak itu 3 Pak. Enggak, Alkitab bilang ini satu. Satu atau Esa itu berarti satu kesatuan. Arti yang berikutnya adalah Allah itu Esa, Allah itu satu berarti hanya ada satu yang bisa sembah. Hanya ada satu Allah yang layak sembah. Itulah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah kebenaran yang pertama tentang Allah Tritunggal. Hanya ada satu Allah. Namun yang kedua nih, kebenaran yang kedua. Satu Allah nyatakan di dalam 3 pribadi. Yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak orang berpikir, oh 3 in 1. Itu ya. Satu Allah, 3 pribadi. Berarti Allah Bapa sepertiga, Allah Anak sepertiga, Allah Roh Kudus sepertiga. Kalau dijumlah sepertiga tambah sepertiga jadi satu. Saya mau bilang tidak ada sepertiga Allah saudara. Hanya ada satu Allah. Dan Bapa adalah Allah sepenuhnya, bukan sepertiga Allah.
juga bukan Bapa bos, Allah bos. Anak adalah Allah sepenuhnya, bukan sepertiga Allah. Juga bukan Allah yang suka disuruh-suruh. Gitu ya, saudara, bukan. Dan Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya, bukan sepertiga Allah. Jadi baik setiap pribadi ini adalah Allah sepenuhnya, berarti masing-masing pribadi layak untuk kita sembah, layak untuk kita panggil di dalam doa-doa kita. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak doa kepada orang manapun. Saya berdoa di dalam nama satu orang tertentu ya, enggak ada ya. Tapi kita berdoa di dalam salah satu dari pribadi Tritunggal ini. Nah, 3 pribadi. Kenapa ada 3 pribadi? Ini kebenaran yang ketiga. Karena tiap pribadi adalah unik. Unik apa artinya? Berbeda. Punya ciri masing-masing. Jadi tiap pribadi adalah unik, berarti Bapa bukan anak. Berarti Bapa bukan Roh Kudus. Berarti anak bukan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sini hati-hati karena ada yang bilang begini, Tritunggal itu begini. Kayak hari ini saya Hendrik Timadius, satu orang ya, satu orang. Hari ini Hendrik Timadius adalah hamba Tuhan, pengkhotbah. Nanti malam saya pulang ke rumah, saya kumpul dengan keluarga. Berarti saya adalah seorang ayah. Nah, pagi pengkhotbah, malam-malam ayah. Hari Senin mungkin saya akan ngajar jadi dosen. Berarti Hendrik Timadius ini ada 3 pribadi. 1 pribadi pengkhotbah, pribadi ayah, dan pribadi dosen. Yang seperti itu bukan Tritunggal. Mengerti katakan amin. Jadi Tritunggal itu bukan ganti-ganti topi. Satu Tuhan ganti topi. Kadang-kadang dia jadi Bapa, kadang-kadang dia jadi anak, kadang-kadang dia jadi Roh Kudus. Salah. Ya, bisa dibayangkan? Alkitab katakan, itu besar kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga dia memberikan siapa? Anaknya yang tunggal. Berarti ada 2 pribadi yang berbeda. Kalau cuma 1 pribadi, dia yang nyuruh, dia yang jalan sendiri, saudara. Kadang-kadang ya, tapi ini beredar luas. Dan saya berdoa supaya kita tidak terjebak ya dengan pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran yang salah tentang Tritunggal ini. Jadi mari kita rangkum dengan cepat ya, sesudah ini kita masuk ke aplikasi. Apa itu Tritunggal? Ya, di gambar berikutnya, Tunggal bisa dinyatakan sebagai satu Allah dalam 3 pribadi yang sederajat, dan tiap pribadi adalah pribadi yang unik. Nah, itulah Tunggal. Dan saya berdoa saat kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini dinyatakan di mimbar ini. Hari ini firman Tuhan membangkitkan iman saudara, membangkitkan iman saya, membangkitkan iman saudara dari depan sampai belakang, bahkan yang ikut secara online. Yang percaya boleh katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selalu datang ke ibadah dengan satu pengharapan, saya hanya mau dengar firman, karena hanya firman yang bisa bangkitkan iman. Karena hanya firman yang bisa bangkitkan pengharapan. Karena hanya firman yang punya kuasa untuk mengubah saya. Dan tidak ada perkataan manusia yang bisa ubah saya selain firman Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang berfirman. Jadi sebagai pengkhotbah saya akan sangat takut dan gentar kalau saya kebanyakan nyerocos. Dan lupa bahwa saya adalah pewarta firman. Dan saya mulai ngomong dari pemikiran atau hati saya sendiri. Waduh, saya takut dan gentar itu terjadi. Saudara, jadi itulah Tritunggal dan saya percaya kebenaran ini menjamah saudara. Tapi pertanyaan yang paling penting, ini bagian yang kedua dari khotbah kita. Pertanyaan yang paling penting adalah, apa dampak? Betul ya? Oh, apa dampaknya? Coba kita lihat nih. Yohanes 17 ayat 20. Banyak orang berpikir gak ada dampaknya Pak. Doa saya gak berubah. Apalagi? Kehidupan saya gak berubah dengan saya tahu Tritunggal atau belum tahu. Tunggu dulu ya, hari ini kita lihat. Oke, Tritunggal apa dampaknya? Kita mau lihat Yohanes pasal 17
ayat 20 dan ayat 21. Yohanes 17, satu pasal yang panjang adalah doa terakhir Tuhan Yesus sebelum dia bersama-sama dengan muridnya kumpul di Taman Getsemani. Ini doa yang panjang. Nah, di dalam doa ini, di dalam ayat 20 dan ayat 21, kita menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa tentang siapa kita. Firman Tuhan katakan seperti ini, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Mereka di sini adalah murid-murid Yesus yang waktu itu hadir bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Tapi Yesus katakan, aku bukan berdoa untuk murid-muridku yang aku lihat sekarang ini, tapi aku berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku, percaya kepada Yesus melalui pemberitaan murid-murid, melalui pemberitaan firman Tuhan. Saudara, siapa yang sadar bahwa saudara dan saya hari ini yang hidup 2000 tahun setelah peristiwa ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui pemberitaan firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Kalau saudara lambaikan tangan, ketahuilah hal ini. Tuhan Yesus berdoa untuk saudara, saudara dan saya. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Yesus berdoa untuk kita. Apa yang Yesus doakan? Saya mau tanya dulu. Kalau Yesus berdoa untuk kita, doanya terjadi atau enggak? Doanya pasti digenapi atau enggak? Pasti. Yesus yang berdoa. Gak mungkin doanya salah. Gak mungkin doanya gak didengar oleh Bapa. Betul saudara ya? Nah, apa yang didoakan? Lihat ayat yang ke-21. Yang didoakan. Supaya mereka semua menjadi satu. Oke, jadi satu. Satu yang kayak apa? Lihat. Supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kebayang? Satunya seperti apa? Kata Yesus adalah sama seperti engkau ya Bapa, Bapa engkau ada di dalam aku, kata Yesus. Dan aku, Yesus, ada di dalam Bapa. Jadi kalau dibayangkan dua pribadi ini saling, bukan lagi saling terhubung, saling mendiami. Kebayang? Susah dibayangkan Pak, memang iya namanya juga. Kan itu begitu luar biasa. Tapi saya mau saudara, percaya aja saudara ya. Bapa dan anak, Bapa dan Yesus saling mendiami. Nah, yang luar biasa adalah begini. Oke, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Siapa yang disebut sebagai mereka? Pertama murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Siapa lagi mereka itu? Agar mereka, agar kita semua dalam kita. Di dalam Allah Bapa dan Allah Anak yang bersekutu. Kita bukan cuma ketemu dengan Tuhan one on one, satu demi satu, satu lawan satu. Kita ketemu Tuhan itu kayak kita masuk ke dalam sebuah persekutuan. Ini ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Mereka sudah bersekutu di dalam kekekalan dan kita masuk ke dalamnya. Inilah yang Yesus doakan. Pertanyaannya sekali lagi, percayakah saudara doa Tuhan Yesus terjadi hari ini dalam kehidupan kita semua? Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke, jadi apa? Ini apa dampak dari Tritunggal, saudara ya? Slide berikutnya. Allah merengkuh kita untuk kasih-Nya. Ada persekutuan yang intim, yang penuh kasih antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah ada di dalam kekekalan. Saudara, semua orang tahu Allah itu adalah kasih. Betul ya? Tahu. Tapi pertanyaannya, siapa yang Tuhan kasih? Saya Tuhan. Oh ya benar, kita dikasih oleh Tuhan. Tapi pertanyaan berikutnya, sebelum manusia ada, Tuhan udah ada kan ya? Sebelum dunia dijadikan, Tuhan udah ada ya? Sebelum manusia ada,
sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, siapa yang Tuhan kasihi? Atau Tuhan sebelum ada manusia, Tuhan bukanlah Allah yang kasih. Tuhan baru jadi Allah yang kasih begitu Tuhan menciptakan manusia. Tidak demikian. Allah adalah kasih dari sejak awal mula sebelum ada manusia, sebelum ada ciptaan yang lain, Allah adalah kasih. Bagaimana Allah adalah kasih? Siapa yang mengasihi? Siapa yang dikasihi? Sekarang kita ngerti. Oh iya, ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Allah adalah kasih dari sejak awal mula sebelum dunia diciptakan. Tidakkah itu luar biasa, saudara? Dan karena Allah seperti ini, sekarang Allah yang penuh dengan kasih itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu merengkuh atau menjangkau atau menarik manusia ke dalam persekutuan ilahi. Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 21 yang tadi berkata, doa Tuhan Yesus agar mereka juga di dalam. Saudara, saya mau saudara renungkan kebenaran ini dalam-dalam. Apa dampaknya kalau tidak ada Tritunggal? Apa dampaknya kalau cuman satu atau cuman dua? Saudara, dampaknya adalah kita tidak akan pernah mengalami kasih yang utuh, kasih yang sempurna. Karena kasih yang utuh, kasih yang sempurna hanya bisa didapatkan dari persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang hari ini berharap, Tuhan, aku mau menerima kasih yang sempurna. Saya berdoa yang lambaikan tangan hari ini mengalaminya. Tujuh katakan amin. Saudara, ternyata yang namanya kasih Allah itu ada tiga. Yang pertama kasih Bapa, ya sesuai dengan pribadi dari Allah Tritunggal. Yang pertama adalah kasih Bapa. Kasih Bapa itu yang seperti apa sih? Kasih Bapa itu dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya kasih seorang Bapa yang begitu besar. Saking besarnya kasih Bapa itu bahkan miliknya yang paling berharga yaitu anak. Dia relakan untuk diberikan kepada kita manusia yang berdosa. Bayangin, kasih yang demikian besar bisa kasih yang paling berharga untuk orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Itulah kasih Bapa. Dan itulah sebabnya kenapa ada sesi pemulihan hati Bapa. Oh, rupa-rupanya ada yang kehilangan dan tidak lagi mengalami kasih Bapa. Itu dampak dari kurang percaya dengan Allah Tritunggal. Yang penting satu aja deh Pak, udah gak usah pusing-pusing lagi. Kasih yang utuh dan sempurna bukan hanya kasih Bapa, tapi kasih anak. Yaitu kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus itu seperti apa? Bayangin saudara, kalau saudara punya sahabat yang terbaik, ada seorang sahabat yang rela untuk memberikan nyawanya untuk temannya. Itulah kasih Tuhan Yesus. Kasih seorang sahabat yang rela untuk memberikan nyawanya. Ada enggak orang-orang yang kehilangan kasih yang seperti ini? Ada. Mungkin dia tidak kehilangan kasih Bapa, tapi dia tidak pernah mengalami kasih yang seperti ini, kasih Tuhan Yesus. Karena itu di luar sana nanti kita akan lihat ya, apa kalau kita kehilangan semua ini, apa yang terjadi. Yang ketiga saudara, ada kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, karena firman Tuhan katakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Percaya katakan amin. Katakan sekali lagi, tepuk dadanya. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Dan karena Roh Kudus berdiam di dalam kita, Dia yang memampukan kita untuk datang kepada Bapa, datang kepada Yesus. Saudara, pantesan ada orang-orang di luar sana yang, Pak, kalau saya doanya kayak menyentuh langit tembaga, alias doanya kayak gak ada yang dengerin. Pak, katanya kita ini punya DNA restorasi Pondok Daud, ya bahkan gereja ini disebut House of Prayer. Tapi Pak, saya sulit untuk merasakan hadirat Tuhan, Pak. Terutama kalau lagi banyak masalah. Kalau kita mau jujur lihat kehidupan banyak orang, itulah yang terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Tidak menyadari ada Roh Kudus yang diam di dalam dia. Baik senang maupun susah. Baik ketika diberkati maupun ketika belum diberkati. Roh Kudus tetap diam di dalam kita. Dan Roh Kudus itu yang bawa kita. Yuk, jangan kamu tenggelam dalam masalahmu, nak. Yuk, sekarang saya tuntun kamu ketemu dengan Bapa di surga. Saudara, jadi tanpa kasih Bapa dan kasih Anak dan kasih Roh Kudus, kita tidak mengalami kasih Allah yang sempurna. Apa dampaknya? Coba kita lihat ya. Tidak dikasihi adalah masalah besar saat ini. Dampaknya emosional, mental, dan perilaku. Secara emosional ada orang-orang yang kesepian. Kesepian adalah titik awal untuk nanti sampai kepada depresi. Saudara, saya cukup kenal seperti apa orang depresi. Dari teman, dari keluarga, saya tahu betul. Orang depresi itu kayak sendirian. Biarpun mungkin ada di tengah-tengah keramaian seperti ini, dia merasa sendirian. Dia merasa tidak ada orang yang perhatiin dia. Dia merasa tidak ada orang yang panggil dia. Dia merasa tidak ada orang yang kasih salam sama dia. Dia kayak ada di dunia sendiri. Dan dia kayak tenggelam dan dia teriak minta tolong, tidak ada yang tolong. Karena itu orang yang depresi mungkin kemungkinan bunuh diri di atas 50%. Dimulai dari apa? Tidak merasakan bahwa dia dikasihi. Demikian juga masalah-masalah mental yang terkini. Sulit percaya sama orang. Overthinking. Kalau Bapak Ibu gak tahu apa overthinking, berarti ketahuan umurnya berapa, kira-kira gitu ya. Karena overthinking ini adalah bahasa yang populer di kalangan anak-anak muda yang berbicara tentang nanti gimana. Nanti gimana, kalau itu nanti gak gini, nanti gimana. Dari pagi, siang, sampai malam yang dipikirin yang belum terjadi. Yaitu nanti gimana, kalau begini nanti gimana, kalau iya nanti gimana. Nanti gimana, overthinking. Saya ngalamin, keluarga kami ngalamin. Yang kayak gini, saya dekat dengan masalah ini. Perilakunya, dia menarik diri, dia merusak diri. Saudara, ini permasalahan yang dihadapi dan akar masalahnya adalah tidak dikasih. Dan saudara dengar hari ini, dari mana kasih yang utuh itu? Ada dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada kasih Bapa, ada kasih Anak, dan ada kasih Roh Kudus. Dan saya berdoa supaya ketiganya kita alami dan bukan hanya sepotong-sepotong. Dan pada saat itu terjadi, disitulah terjadi pemulihan, disitulah terjadi kasih yang sempurna, dan kita bisa datang ke hadirat Bapa dengan penuh ucapan syukur, dengan pujian, dengan doa yang tulus, dengan rasa percaya, dengan rasa merasa dilindungi, dengan perasaan tenang dan aman berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya kehilangan ayah di usia 8 tahun. Dan pada waktu saya usia 8 tahun, saya belum kenal Tuhan Yesus. Jadi kehilangan ayah, tidak ada apapun yang bisa menambal kekosongan di dalam hidup saya. Oh, orang Kristen kehilangan ayah aja bisa ini kok ya, bisa hancur-hancuran gitu ya. Apalagi ini seorang anak baru usia 8 tahun,
belum kenal Tuhan, kehilangan ayah. Dan kehilangannya begitu mendadak karena ayah saya mengalami kecelakaan kereta api. Kemarin masih ketemu, hari ini udah hilang. Dan ada sesuatu yang kosong di hati saya. Tapi saya jalani hidup saya bersama dengan mama sebagai orang tua tunggal dan bersama dengan dua adik-adik saya. Saya adalah anak sulung. Bayangin, saya yang sulung 8 tahun. Adik saya ada yang 7 tahun dan ada yang 4 tahun. Bahkan adik saya yang paling kecil tidak menyadari kehilangan itu. Dan kami melanjutkan hidup kami bersama dengan mama. Dan saya tidak habis pikir gitu. Tanya, kehilangan ayah, belum kenal Tuhan, hidupnya hancur. Saya hidupnya oke-oke aja. Saya lanjutkan kehidupan studi saya studi dengan baik. Terus sampai saya kuliah di Bandung, salah satu kampus terbaik, lulus dengan baik. Oke, cari kerjaan di Jakarta, itulah awal mulanya saya bisa ada di BBI ya, yang ada di Gajah Mada pada waktu itu. Saya sampai di kota karena saya kerja di salah satu bank swasta nasional yang di daerah situ gitu saudara ya. Jadi saya ke Jakarta bukan karena panggilan, bukan karena apapun yang bersifat ilahi. Saya belum kenal Tuhan. Belum kenal Tuhan. Saya ke Jakarta dengan satu alasan, pengen meniti karir dan mendapatkan uang yang banyak ya. Kira-kira gitu. Tapi puji Tuhan, Jakarta saya ketemu dengan Yesus. Saya dibaptis selam, Bang Dewa Ruci. Ya, kalau rekan-rekan yang ada di Gajah Mada. Saya dibaptis Roh Kudus sebelum dibaptis selam. Lewat pelayanan Bapak Rawani saya waktu itu, Bapak Pendeta, almarhum Pendeta Yopi, Bapak Yopi. Baptis Roh Kudus, saya ada duduk di bangku yang paling belakang ketika Pak Yopi waktu itu melayani pelayanan kepenuhan Roh Kudus. Dan saya mulai terima Yesus dan hidup saya pikir baik-baik aja. Saya tidak menyadari saya kehilangan satu. Karena saya kehilangan seorang ayah. Saya tidak bisa merasakan kasih Bapa. Kasih Bapa itu seperti apa tadi? Kasih yang begitu besar, yang bisa memberikan sesuatu yang paling berharga. Betul ya? Saya hilang itu. Dan akibatnya, meskipun saya udah jadi orang Kristen, meskipun waktu itu saya mulai melayani, dimulai dari pelayanannya di FA Gang Kejayaan, Jalan Kejayaan. Tahu tempat itu. Udah mulai melayani. Tapi sesuatu hilang. Apa yang hilang? Saya tidak bisa merasakan bahwa saya dikasih hadiah dari Bapa di surga. Hadiah itu apa namanya? Anugerah, kasih karunia, grace. Itu kan hadiah. Tapi saya hanya tahu teori. Saya diselamatkan karena kasih karunia, lewat iman, dan bukan karena perbuatan saya. Amin, amin, amin. Tapi saya gak bisa merasakan. Kenapa? Karena saya kehilangan kasih Bapa. Tapi Tuhan baik. Saya ingat waktu itu saya udah PDP, Pendeta Pratama ya namanya. Dan saya lakukan pelayanan ke panti apa itu ya, bahasa halusnya untuk orang-orang yang mengalami gangguan mental, ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Saya melayani orang-orang itu. Dan saya memperhatikan, oh begini toh mereka. Dan ketika saya mulai melayani mereka, ada tingkah laku yang saya tidak bisa pahami. Saya gak perlu ceritakan dengan detail. Saya pulang dari pelayanan sambil mengelus dada dan berkata di dalam hati, Tuhan terima kasih saya gak seperti mereka. Dan di titik itu, dimulai dari titik itu, Tuhan mulai memulihkan kasih Bapa. Tuhan mulai bilang begini, kamu tahu Hendrik, antara dunia ini bukan dipenuhi dengan orang normal dalam tanda petik, lalu ada ODGJ gitu ya. Dunia ini cuma ada 2 golongan orang. Satu, orang yang tidak kehilangan kemuliaan Allah.
Dua orang yang kehilangan kemuliaan Allah. Kamu yang mana, Hendrik? Titik itu saya tahu kan. Tuhan berkata kan, karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Di titik itu saya baru menyadari, oh iya, saya gak lebih baik daripada orang-orang yang lain. Nah ini anak baik tadi saya pikir, benar ya. Gak merokok, gak ke diskotik meskipun tinggalnya di daerah situ. Benar ya. Gak ke diskotik, gak ada yang macam-macam. Baik-baik aja, saya pikir baik-baik aja. Sampai satu titik saya diperkenalkan kembali dengan Bapa yang membawa anugerah atau kasih karunia. Dan di situ saya mulai dipulihkan, merasakan, dikasih, diberi hadiah, dikasih yang terbaik oleh Bapa di surga. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.